Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan disyariatkannya puasa sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di bulan suci Ramadan kita mendapatkan kondisi suasana yang begitu nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kondisi bagaimana orang begitu ringan untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah qiyamul lail atau salat tahajud, atau salat apapun yang dilakukan untuk mengisi sepertiga malam terakhir untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji ahli tahajud. Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk qiyamul lail, untuk bersama dengan Al-Quran dan salat, kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sejalan dengan tujuan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti berada di surganya Allah, mengalir di dalam surga itu mata air yang indah. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, karena mereka sebelumnya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berperilaku ihsan. Dan kanu qalilan minal laili ma yahja'un, salah satunya adalah mereka terbiasa bangun di waktu malam sehingga sedikit tidurnya dibandingkan dengan ibadahnya, dibandingkan dengan qiyamul lail, dibandingkan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai dengan waktu sahur mendekati waktu subuh, mereka tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan hamba Allah, ibadur rahman. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah, mereka ini adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan ringan, dengan tanpa beban. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka tidak menghiraukan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mengatakannya, mengata-ngatainya, mencibirnya dan lain sebagainya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka ini di waktu malam bermesraan dengan Tuhannya, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sujadan, dalam keadaan sujud, memperpanjang sujudnya, memperbanyak bacaan-bacaan doanya di dalam sujudnya, wa qiyama, dan dalam keadaan berdiri qiyamul lail dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka habiskan waktu mereka ini sehingga mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli tahajud ini adalah secara fisik dapat diketahui, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada yang menyebutkan hadis ini adalah dhaif, Rasulullah SAW bersabda, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang banyak salatnya di waktu malam, maka wajahnya akan indah di siang hari. Sehingga ini yang kemudian Ismail bin Muslim mengatakan, beliau menceritakan dari Hasan bahwa ma balul mutahajjidina ahsanan nasi wujuhan. Kenapa orang-orang yang ahli tahajud itu wajahnya indah, wajahnya berseri? Kemudian beliau menjawab, li'annahum khalau birrahman, karena mereka berkhalwat dengan Allah yang Maha Rahman. Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari itulah kemudian Allah memakaikan kepada mereka albasahum nurun min nurihi. Allah pakaikan cahaya Allah kepada
mereka sehingga mereka terlihat bersinar wajahnya. Subhanallah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melipat gandakan amal soleh kita, khususnya salat di waktu malam, untuk bisa memperbanyak bilangan salatnya, memperpanjang qiyamul lail dan memperpanjang sujud kita dan istighfar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.